Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, berjumpa kembali dengan saya Gus Jainul Habib, tentunya tetap di channel Sirul Asrar 99. Mudah-mudahan Anda semuanya dimanapun Anda berada senantiasa selalu berada di dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa selalu berada di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat subscriber yang dimuliakan Allah, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan yang datang melalui WhatsApp pribadi saya dari salah satu sahabat subscriber. Pertanyaannya cukup menarik dan insya Allah saya akan jawab. Pertanyaannya yaitu, apa tanda-tanda seseorang yang terkena oleh gangguan gaib? Berbicara tentang gangguan gaib itu terbagi beberapa macam. Yang pertama ada gangguan gaib berupa gangguan jin, ada juga gangguan gaib berupa gangguan sihir, ada juga gangguan gaib berupa gangguan ain, ada juga gangguan gaib berupa gangguan santet, tenung, dan lain sebagainya. Biasanya seseorang yang terkena gangguan-gangguan tersebut akan memiliki tanda-tanda yang insya Allah bisa kita ketahui atau bisa kita rasakan. Jadi nanti ketika saya sudah sebutkan poin-poin tanda-tanda seseorang yang terkena gangguan gaib, silahkan Anda rasakan apakah Anda menderita hal-hal tersebut atau tidak. Jika poin-poin tersebut terdapat pada diri Anda, maka Anda harus mewaspadai diri Anda. Yang pertama, seseorang yang terkena oleh gangguan gaib biasanya memiliki tanda, yaitu sering merasakan mimpi buruk. Itu tanda yang pertama. Seseorang yang terkena oleh gangguan gaib, baik itu gangguan gaibnya berupa gangguan jin atau gangguan pelet atau gangguan sihir atau gangguan santet, biasanya tanda yang pertama ialah sering merasakan mimpi buruk. Itu ya, tanda yang pertama. Tanda yang kedua, seseorang terkena oleh gangguan gaib biasanya merasakan sakit di bagian organ tertentu. Misalkan sering merasakan sakit perut, merasakan sakitnya sering, atau merasakan sering sakit kepala, baik sakit kepala sebelah atau sakit di bagian belakang kepala. Itu tanda yang kedua, jadi merasakan sakit di bagian organ tertentu. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, seseorang yang terkena oleh gangguan gaib biasanya ketika dia tidur dia merasa ditemani oleh sesosok makhluk yang tidak bisa dilihat. Atau bisa jadi ketika tidur atau kita ketika terbangun oleh tidur, sosok tersebut menampakkan diri. Biasanya seseorang yang terkena gangguan gaib, tanda yang ketiga yaitu ketika tidur merasa ada yang menemani, tapi yang menemaninya bukan manusia ya, yaitu sosok makhluk gaib. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, jika seseorang terkena oleh gangguan gaib, yaitu sering merasakan gelisah di dalam hati. Hati tidak tenang. Hati tidak tenang, gelisah, itu tanda yang ketiga seseorang seseorang terkena oleh gangguan gaib. Terus tanda yang berikutnya,
seseorang yang terkena gangguan gaib biasanya dia malas untuk melakukan ibadah. Biasanya seseorang terkena gangguan gaib itu malas melakukan ibadah, terutama ibadah yang sifatnya wajib, seperti melaksanakan sholat 5 waktu berat. Itu tanda seseorang berarti terkena oleh gangguan gaib. Gangguan gaibnya bisa berupa gangguan syaitan atau gangguan jin. Terus tanda yang berikutnya, seseorang yang terkena oleh gangguan gaib biasanya ketika dia melakukan sholat sering merasa atau sering lupa dengan jumlah rakaat sholat. Misalkan Anda sedang melaksanakan sholat, Anda sering lupa dengan jumlah rakaat yang sedang Anda lakukan. Entah ini sudah 2 rakaat, apakah 3 rakaat, apakah 2 rakaat. Nah, kalau sering Anda alami lupa rakaat pada saat sholat, itu merupakan tanda bagian daripada tanda-tanda terkena gangguan gaib. Selain daripada itu, tanda-tanda gangguan gaib yang berikutnya yaitu ketika kita berkata buruk kepada orang lain kejadian, atau bahasa kasarnya ketika seseorang nyumpahin orang, sumpahnya itu menjadi kenyataan. Itu juga merupakan tanda-tanda seseorang terkena gangguan gaib. Ada lagi tanda-tanda gangguan gaib yang berikutnya yaitu sering melihat sosok makhluk halus. Sering kita melihat penampakan itu juga merupakan salah satu gangguan gaib, tanda dari gangguan gaib. Lalu yang berikutnya, tanda-tanda seseorang terkena oleh gangguan gaib yaitu susah bertemu dengan jodoh. Jika ada seseorang yang sulit menemukan jodoh, misalkan umurnya sudah cukup untuk berumah tangga tapi sulit untuk menemukan jodohnya, itu juga bisa merupakan salah satu tanda-tanda terkena oleh gangguan gaib. Tanda yang berikutnya, rumah tangga tidak harmonis, sering cekcok di dalam rumah tangga. Misalkan kita di dalam 1 minggu bisa berkali-kali kita berantem atau berselisih dengan pasangan kita, itu juga merupakan salah satu tanda gangguan gaib. Terus tanda yang berikutnya, seseorang biasanya yang terkena oleh gangguan gaib biasanya suka merasakan rezeki seret. Itu juga bagian daripada gangguan gaib. Yang misalkan biasanya kita rezeki kita lancar, usaha kita maju, tiba-tiba seret secara drastis, misalkan usahanya bangkrut secara tiba-tiba, itu juga merupakan bagian daripada tanda-tanda gangguan gaib. Dan sebetulnya masih banyak tanda-tanda gangguan gaib, tapi tidak mungkin saya sampaikan melalui video yang singkat ini. Tapi jika Anda merasakan minimal 4 poin dari tadi yang telah saya sebutkan, maka Anda perlu mewaspadai. Bisa jadi Anda sedang terkena oleh gangguan gaib. Lalu solusinya apa? Apabila kita merasakan 4 poin dari poin-poin yang telah saya sampaikan tadi, apa solusinya? Solusinya bisa dengan cara Anda meningkatkan kualitas ibadah Anda. Ketika Anda sering merasakan berat untuk melakukan sholat, dipaksakan untuk melakukan sholat. Dan diusahakan jika Anda memiliki merasakan 4 daripada poin yang telah saya sampaikan tadi, usahakan perbanyak zikir, itu solusinya. Atau bisa juga Anda dengan melakukan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu dengan cara kita membaca ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah banyak. Semua Al-Quranul Karim itu termasuk kepada ayat ruqyah. Semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu bisa kita gunakan untuk meruqyah diri kita sendiri atau untuk ruqyah mandiri. Misalkan bisa kita melakukan ruqyah mandiri dengan membaca surat Al-Fatihah,
bisa juga dengan kita membaca surat Ayatul Kursi, bisa juga dengan kita membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Atau jika Anda memiliki amalan hijab, bisa juga dengan membaca hijab atau asma. Itu mungkin jawaban saya tentang pertanyaan yang datang melalui WhatsApp pribadi saya. Mudah-mudahan jawaban saya bermanfaat, memberikan pencerahan, khususnya untuk yang bertanya, umumnya untuk semuanya sahabat subscriber channel Sirrul Asrar 99. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.